Oke, selamat sore teman-teman. Balik lagi sama saya. Sekarang saya ada di jalan apa ini namanya, Mas? Daerah Cikutra. Daerah Cikutra atas. Bandung atas. Kalau boleh tahu, saya sama siapa ini? Halo, gue Fier, gitaris dari Lunar Van Hale. Nah, kita mau berbincang-bincang bersama Fier dari personil Lunar Van Hale terkait produksian di belakang layar tuh seperti apa sih, produksian musik-musik di belakang layar tuh. Nah, nanti kita coba ngobrol-ngobrol aja ya. Come on. Oke, Mas Fier. Sekarang kita lagi di tempat recordingnya Lunar. Nah, aku mau ngupas sedikit nih tentang background si Lunar ini tuh. Si Lunar itu terbentuk tuh dari kapan sih, kalau tahu? Lunar Van Hale sendiri itu secara kronologisnya terbentuk, dia tuh sebenarnya sudah terbentuk tuh termasuknya band lama ya, dari tahun 2015. Lama sih. Yang dimana gue sendiri itu sebenarnya tidak bergabung dari awal terbentuknya Lunar. Oke. Gue bertemunya di pertengahan Lunar Van Hale itu berjalan. Kalau Lunar Van Hale itu sendiri terbentuknya tahun 2015, yang dimana penggagas awalnya itu ada di vokalis yaitu Mansya dan gitaris lead yaitu Komeng atau Indra. Oke. Terus kalau boleh tahu nih latar belakang si personil Lunar ini tuh seperti apa sih sampai terjadinya Lunar? Latar belakang secara pertemuan berarti ya? Pertemuan bisa. Kalau misalnya latar belakang secara pertemuan di band ini tuh sebenarnya kita itu satu kampus, khususnya sama si Mansya sih. Kita satu kampus yang sama. Gua sama Fai itu basis tuh adik kelasnya Mansya, yang dimana di waktu awal-awal maba diajakin gabung tuh sama Mansya, kayak, woi bisa band-bandan nongkrong. Nongkrong kayaknya gitu. Cocok nih kayaknya masuk Lunar Van Hale. Nah kalau secara background pertemuannya sih kayak gitu, yang dimana akhirnya sampai sekarang gue sama Fayat dipercayai dan masih stay di Lunar Van Hale. Oke. Nah, si Lunar ini teh menyandang genre apa sih, kalau boleh disebutkan ini tuh secara. Kalau ngebahas soal genre berarti ya, Oh ya. genre itu kan kalau misalnya sekarang sensitif ya pembahasan genre itu, dan sensitif dan luas. Ya. Kalau Lunar Van Hale sendiri sepakat dan setuju, Lunar Van Hale itu garis besarnya hard rock. Yang dimana di situ kita tuangin tuh kayak unsur-unsur psychedelic, unsur-unsur grunge, mungkin ada unsur-unsur stoner juga dikit-dikit. Jadi kalau secara luasnya sih hard rock Lunar itu. Tapi dari hard rock itu kita masukin lagi tuh, kita suntikin lagi sub genre yang dimana mungkin nanti itu bakal membuat keunikan dari Lunar Van Hale itu sendiri. Oh, dari album yang mau mau rilis ini gitu ya. Betul. Oke. Kalau soal inspirasi si band si Lunar Van Hale ini teh kemana sih si arahnya tuh? Inspirasi dari secara musik berarti ya? Iya. Ya kayak tadi sih, balik lagi ya. Karena kita setuju kalau misalnya sekarang ngomongin musik, genre atau nggak kiblat itu udah meluas ya sekarang. Band-band udah Banyak lah gitu. Banyak paparatak lah gitu. Kalau misalnya kita tuh ngambilnya konsepnya kita masing-masing dari kita tuh, misalnya contoh kayak Mansya tuh Seattle banget, anaknya grunge banget, Pearl Jam, Nirvana kayak gitu-gitu. Kalau Komeng sendiri tuh kan malah dia berangkat dari musik-musik metal, musik-musik keras kayak gitu. Ya. Nah kalau gue sama Fayat sendiri itu gara-gara tadinya satu band, yang dimana sama band di Bandung juga. Kalau gue sama Fayat itu berangkat dari punk. Jadi kalau Lunar itu sendiri, kita membawa ini background kita gini nih, ayo dicurahin di Lunar, tapi dengan garis besar kayak yang tadi itu, Lunar itu band hard rock gitu. Oh, jadi si personil ini tuh punya keunikan maksudnya ya, setiap berangkat dari tapi ketemu di Lunar dengan nyandang genre rock, mungkinnya di situ dicurahkan. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan proses perekaman gitu ya. Nah, udah sampai mana sih tahapan si pembuatan album si Lunar ini tuh?
pembuatan album. Kalau misalnya, sebelum ke pembuatan album, kita juga sebenarnya sebelum nanti publisher album atau perilisan album itu, kita juga bakal ngerilis single dulu. Oke. Kalau misal tadi prosesnya, Ya, prosesnya. proses. Untuk prosesnya sejauh ini, untuk single sebelum album itu sebenarnya sudah rampung, yang dimana itu tinggal publisher atau tinggal dipublish kali ya buat pada dengerin. Kalau album sendiri itu masih di tahap perampungan. Jadi mungkin ya sekitar 80% album untuk publisher nanti di pertengahan tahun udah ya sekitar 80%-an gitu ya kalau di album. Ya, di album nih. Tapi nanti bakal ada Single dulu untuk itu bentuk promo juga mungkin ya untuk step by step menuju album mungkin ya. Pemantiknya ngeluarin single dulu. Nah, kalau si Lunar ini tuh gimana sih kalau ketika lagi proses rekaman masuk ke studio tuh si apa ya namanya tuh kayak orang-orangnya tuh kayak gimana sih ketika as a band kan ya? Biasanya kan kalau solois mah kan masuk studio udah saya yang nulis lirik, saya yang ini. Nah, kalau si band ini tuh gimana sih, ada keluh kesah atau apa nggak ketika si Lunar masuk studio tuh? Kalau misalnya masuk studio untuk berarti secara penggarapan albumnya ya, proses penggarapan ini tuh sebenarnya Lunar sendiri itu kita kan materi-materi dari yang bakal di album ini itu sebenarnya sudah dijaming-jamingin. Jadi kita sistemnya tuh sebelum kita melakukan pembuatan album, recording gitu, kita udah punya nih bahannya. Jadi kalau Lunar sendiri itu sih berangkat dari jamming-jamming, ngumpulin nih kita aset-aset, lagu-lagu yang ditabungin. Nah, kira-kira ini lagunya sudah oke nih, kayaknya bakal di album ini, cocok nih untuk konsep album. Nah, di situ baru kita langsung tuangin. Jadi kalau untuk prosesnya sendiri sih sebenarnya proses penggarapannya itu tinggal eksekusi. Soalnya kita udah lakuin secara garis besarnya di jamming itu. Oh, jadi ngumpulin dulu ya, materi-materinya terus jamming. Jadi pas masuk studio itu langsung gitu. Langsung udah jadi nih sebenarnya, tinggal ngerapi-rapihin rapi dan dipercantik. Nah, kalau si sound si Lunar ini teh inspirasi soundnya terutama dari Pierre dulu as a gitaris kan, inspirasi Pierre dalam sound si Lunar itu arahnya itu kemana sih? Kalau sound berarti buat perilisan albumnya. Untuk sound album sama single yang bakal kita rilis nanti di tahun ini tuh sebenarnya kita kiblatnya ke ya itu balik lagi, kita tuh hard rock, tapi di hard rock itu nih biar pada penasaran kita tuh masukin unsur-unsur yang banyak tuh, kita suntikin kayak psychedelicnya, kita suntikin kayak ada stonernya, pokoknya macam-macam yang dimana garis besarnya sih hard rock. Kalau secara sound ya, kalau misalnya gua pribadi sih dari gitar soundnya apa yang lagi didengar tuangin, eksekusi. Nah, itu apa tuh yang lagi didengar sebenarnya jauh dari Lunar sih ya. Untuk pendengaran sound secara gitar sekarang yang lagi didengar tuh lebih ke kayak doom gitu. Apa ya itu sebutnya, black gas gitu ya, gelap suram, gelap ya sebenarnya rekah gitu ya. Kalau itu skrimo roek gitu ya, musik yang mencekam. Kalau dari pribadi itu mungkin nanti dituangin ke Lunarnya gimana nih enaknya nih biar masih suasananya hard rock, masih di garis besar si Lunar Van Hell itu. Nah itu makanya diraciknya itu pokoknya bumbunya oke lah. Kalau penggarapan si photoshoot yang gitu-gitu gimana tuh kalau sekarang? Kalau foto band berarti ya, foto band buat album tuh kemarin kebetulan kita udah ngelakuin photoshoot buat penggarapan album ini. Di mana tuh? Nah, kalau di mananya mending tungguin aja sampai albumnya ini biar tempatnya juga pokoknya oke banget. Nanti lihat aja hasil fotonya. Tempatnya oke lah gitunya. Oke.
Mungkin kita bisa sambil keliling-keliling let's ke go. dalam mungkin sambil Kita lihat-lihat proses si Lunar ini. Let's go. Oke, teman-teman kita udah di ruang produksian album Lunar Van Hale di sini. Kita langsung bersama produser di sini. Kalau boleh tahu, boleh kenalan? Halo, Dengan gua Al. Al dengan Bang Al. Kalau boleh tahu, Bang Al ini udah berapa lama sih nge-produce ini? Awal tertariknya produce itu gua dari 2014, yang dimana gua masih SMP. Terus mulai profesionalnya itu baru 2020. 2020-an. Mungkin Berapa, 5 tahun ya? 5 tahun lebih Lima, sebulan iya, 5 tahun. gitu ya. Nah, udah berapa band sih yang Bang Al Baru produce tuh? band yang diproduksi tuh baru 5 sampai 6 lah ya. Dari tahun 2020 tuh baru 5 sampai 6. Nah, selama 5 tahun ini tuh ada ya sampai ada nama band itu kan ada keluh kesah. Keluh kesah yang paling sulit itu urusan produser itu adalah jadi bukan malas, bukan yang paling sulit itu di brainstorming ya kalau produser itu, karena kan kita mewadahi apa tuh namanya, mewadahi musisi, atau musisi itu juga kan bisa seorang, bisa band, Band ya terpatok. atau mungkin mereka juga bukan musisi, hanya bisa pengen nyanyi doang gitu loh. Yang paling susah itu ininya brainstorming, ngobrolnya, kita mau ngebawa apa yang kita lihat dari mereka tuh kemana, ngebenangin merah kedua visi itu yang paling susah. Dari band dan si produser ini gitu. Nah, sebelum itu tuh aku mau nanya dulu nih tentang job desk si produser itu seperti apa sih job desk-nya? Secara profesional. Kalau secara teknis job desk produser itu tuh pasti kita membuat lagunya, atau yang tadi bisa dibilang wadahnya itu sebenarnya lagunya. Misalkan orangnya hanya penyanyi aja, nah kita membuat lagunya untuk mereka nyanyi gitu. Okay. Atau mungkin sampai aransemennya, atau sampai ya komposisi, aransemen, line vokalnya mereka nyanyi gimana, atau mungkin sampai liriknya. Oh, sampai Jadi si orang itu ntar tinggal nyanyi aja gitu. oh. Kita juga yang direct, ini nyanyi gini, lu bagusnya gini nyanyi. Atau kalau misalkan band, berarti kita harus menaungi semua bandmates itu Ya. ke satu kapal gitu. Berarti bukan hanya teknis saja kan gitu. Udah dari apa namanya, kita bermain di area psikologisnya mereka supaya kita bisa ibarat kawin antara produser dan si band atau musisinya gitu. Kawin secara fisik, kawin secara teknis juga gitu. Ya, Mencocokkan dan akhirnya mau ketemu di tengah untuk mencapai visi itu tersebut gitu. Oh. Nah, si job desk-nya sebenarnya yang paling utama dibandingin semua yang teknis tuh itu. Oke, berarti ya emang complicated ya, memang kalau soal lumayan inilah gitu ya, menyambungin si visi misi antara produser dan si band. Apalagi formatnya band kayak Lunar gitu ya, emang harus into banget mungkin ya. Menjadi, mungkin bahasa kasarnya menjadi kok tuh apa? Kopilot, menjadi kopilot atau menjadi
secondary leader gitu dari sebuah band tersebut. Apalagi kalau misalkan cara gue melihat itu bukan misalkan hanya produksi doang gitu. Kan sebagai produser teh itunya apa? Kita harus ngatur juga intimasi. Jangan sampai kita terlalu intimasi berlebihan dengan si karyanya. Karena balik lagi kan ini punyanya Lunar gitu. Benar-benar. Nah, kalau misalkan melihatnya hanya di spektrum produksi, mungkin akan terjerumus ke situ. Produksi itu dalam artian ya misalkan bikin lagu, rekaman apa, mixing, mastering kayak gitu. Kayaknya sekarang kan banyak banget fase-fase dari membuat lagu dan after produksinya kan banyak banget gitu. Nah itu tuh bisa insight yang gue punya secara profesional tuh bisa gue limpahin semua ke si Lunar atau band manapun siapapun orangnya gitu kayak gitu. Nah si perbedaan si Lunar ini dengan band-band lain yang udah pernah diproduksi tuh seperti apa sih? Band yang lain itu perbedaannya paling mencolok ya. Lunar tuh ini asik gitu. Nah mereka tuh kuat banget dengan karakter asiknya karena buat gue kan yang paling penting adalah kita kerja itu fun gitu. Kita membuat berkarya sesuatu tuh fun itu dan intimasinya fun gitu. Karena sebegitu itu fun otomatisnya jadi lebih kreatif dan lebih legowo juga untuk yang namanya produser kan spend time-nya gede tuh. Pasti. Bisa lebih dari 8 jam, bisa gede banget gitu. Wasting time banget ya makanya. Iya, makanya itu yang sangat istimewa tuh itu. Dan mereka vibe yang gue notice di awal kenapa gue ngangkat Lunar itu vibe mereka itu kayak di awal tuh udah bold gitu. As a band gitu ya. As a band tuh udah jadilah gitu ya si vibe-nya tuh. Sekarang kita masuk ke berbincang berdua nanti. Saya mau nanya nih tentang band dan produsernya gitu ya. Mau nanya tentang yang pertama ke Pierre dulu mungkin ya. Album ini tuh tentang apa sih si Lunar ini tuh? Album yang bakal dirilis. Iya, bakal dari sini. Kalau udah boleh di-spill? Boleh aja, ya spill aja kali. Kalau secara musik atau narasi. Mungkin lebih ke dua-duanya deh, narasi dan si musiknya deh. Singkat aja weh. Kalau garis besar secara musiknya sih, kalau spill dikit dari gua ya, pasti bakal ada bumbu-bumbu rock hard rock yang bakal menjadi sound atau suara baru lah di telinga pendengar musik Indonesia. Kalau secara narasi yang dibawa, album yang bakal rilis itu narasi luasnya untuk di album yang tahun ini tuh seputaran keadaan sosial di negara kita kali ya. Mungkin itu sih kalau narasi yang dibawanya. Nah, kalau boleh tahu di jadi album yang bakal launching ini ada berapa lagu? Kalau track 8 ya? 8, kalau track lagunya ada 8 bergabung. Nah dari Pierre dan Mang Al ada master, ada satu karya yang di album itu yang wah ya jigana bakal ada ya atau enggak apa gitu yang masterpiece-nya ada nggak? Oh jelas semuanya kalau itu. Ada, karena itu kan tugas gue untuk merasa itu gitu, mencari perasaan itu. Atau mungkin nemu sendiri gitu. Akhirnya si rasa itu tuh diterapin ke semua 8 lagu itu gitu. Nah untuk si pesan yang ingin disampaikan dalam lagu-lagu itu tuh
ada nggak sih pesan-pesan yang Di mau di rilis gitu? Jadi kalau VR tuh lebih ke dia tuh seneng energi dari lagunya aja. Kalau untuk pesannya sebenarnya lebih condong ke si vokalis. Nah, biasanya kalau di Lunar si pesan-pesannya itu masih kasar. Dalam artian misalkan gue ingin menyampaikan aduh harga bensin mahal misalkan. Ya. Aduh harga bensin di tahun 2026 mahal nih. Masih sekasar itu pesan-kesannya per lagu gitu. Nah, si pengalaman produserial ini atau produksi ini tuh kita merecycle cara menyampaikan itu dengan yang lebih elegan atau yang lebih flamboyan gitu. Yeah. Ya kayak kita lihat aja gayanya mereka kan, gaya mereka tuh gini semua kan. Ya, as a personilnya gitu Ya kan? Nah, gimana caranya menyampaikan pesan-pesan kasar yang si vokalis ini tuh dengan emang gaya mereka gitu. Oh, jadi balik lagi dari tadi albumnya ngebicarain tentang keadaan sosial negara, tapi dengan lirik-lirik atau musik yang heavy-nya tuh di flamboyance itu gitu. Oh, jadi liriknya musiknya Kayak gitu. Nah, kalau untuk rilis itu Apanya? kira-kira rilisnya kapan atau ini? Jadi mereka tuh bakal rilis EP dulu kan. Mereka tuh bakal rilis EP. EP tuh isinya 4 sampai 5 lagu kan. Juni apa Juli ya? pertengahan tahun ini pokoknya. Pertengahan tahun ini ya. Pertengahan tahun ini. Itu yang EP. Yang EP. Yang albumnya mungkin kuartal 3 akhir, kuartal 4 awal ya. Berarti tahun ini tuh bakal ada EP, single dulu ya tadi kalau dibuat Single mah dekat-dekat ini ya, sebulan depan ya. EP sama si album. Nah, kalau di single nih ada spill dikit. Single yang bakal Udah deket juga sih. udah dekat juga kan ini. Nah, Kalau spill apa nih dari secara musik atau narasi yang dibawa di single ini? kalau musik mah tadi kan udah kan tentang ya seperti itu loh gitu ya, dari soal narasi tentang Kalau single ini sebenarnya lebih meluas lagi daripada album nanti yang bakal dirilis. Kalau single ini narasi yang dibawanya sosialnya udah sosial global. Udah sosial global. Pokoknya kalau spillnya ya dari gua spillnya dikit buat kalian yang suka isu-isu sosial global, cinta perdamaian nih singlenya dengerin ntar. bulan ini atau Enggak lah, masih bulan depan lah. Bulan depan. Buarian mungkin ya. Iya. Oke, mungkin segitu aja Mas Al. Oke. Mas Fier. Setelah kita berbincang-bincang. See you next time guys.